kamu tuh lemah banget sih, dia tuh anak yang cerewet, anak yang nakal, anak yang hiperaktif, anak yang lemah. Itu sering banget kan kita gunakan sama anak-anak kita, sering kita berikan tanpa sadar ke anak-anak kita. Nah, ini berkaitan sama materi kita hari ini tentang label, melabeli anak. Stop melabeli anak. Assalamualaikum, halo ya Bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan terima kasih juga untuk dukungannya terhadap channel ini. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan lebih baik ke depannya. Nah, dalam pelabelan masalah untuk anak-anak, ini sering banget dan mudah banget kita lakukan ke mereka. Karena apa? Karena mereka itu nggak akan ada perlawanan. Nah, ini yang harus banget kita stop melabeli anak, karena tidak ada yang lebih besar pengaruhnya untuk anak daripada orang tuanya. Dan tidak ada yang mempengaruhi lebih besar juga daripada bagaimana pendapat orang tuanya kepada anaknya. Apa yang kita bicarakan kepada mereka setiap harinya, atau bagaimana kita membicarakan anak-anak kita dengan orang lain, itu akan mempengaruhi mereka dan bahkan bisa menghancurkan mereka. Pelabelan mempengaruhi bagaimana cara anak-anak kita melihat diri mereka. Dan juga pelabelan akan mempengaruhi bagaimana persepsi orang lain terhadap anak-anak itu sendiri. Dan itu yang akan membuat mereka seperti tidak ada gairah untuk bisa berjuang menghilangkan label itu dan terus berusaha untuk memperbaiki dirinya karena mereka diberi label itu. Jadi itu membuat mereka stuck pada label itu. Entah itu dorongan atau kritik yang kita sampaikan, hal itu akan membuat semacam paparan atau membatasi kepercayaan diri anak. Jadi mereka akan merasa bahwa ya saya nggak akan bisa melakukan hal itu karena mereka nggak punya alasan untuk memperbaiki kemampuan mereka atau meningkatkan diri mereka untuk jadi lebih baik karena mereka mendapatkan label itu. Betapa tidak adil ketika kita melabeli anak-anak kita, karena pelabelan itu akan membuat mereka mempengaruhi bagaimana cara mereka memandang diri mereka, kemudian mempengaruhi juga bagaimana orang lain melihat diri mereka, menandai mereka sepanjang hidup mereka. Bukan tidak mungkin yang sebenarnya pada saat itu kita berikan label karena kita melihat sesuatu pada anak-anak kita, yang sebenarnya itu bisa dirubah, yang itu hanya bersifat sementara, tapi karena diberikan label, mereka akan hidup dengan label yang kita berikan. Mereka akan berpikir, oh aku itu emang pemalu, oh aku itu emang bodoh, aku itu nakal gitu. Jadi mereka berpikir bahwa mau sekeras apapun aku berusaha, aku nggak akan bisa melepaskan label itu. Ya aku emang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa anak tidak memiliki alasan yang yang sungguh-sungguh, yang kuat, alasan yang kuat untuk bisa mengubah apa yang diberikan kepadanya, karena ya tadi label tersebut. Jadi akan membatasi diri mereka dan mereka percaya akhirnya bahwa ya saya nggak akan pernah bisa merubah label itu yang diberikan pada saya, dan itu memang benar adanya. Nah, itu yang harus kita waspadai ayah bunda. Jadi mari kita waspadai untuk memberikan pelabelan kepada anak-anak kita. Karena mungkin contohnya ketika kita melihat anak kita lalai dan kemudian kita memberikan label, kamu tuh anak yang lalai gitu. Yang sebenarnya gitu, yang terjadi adalah anak-anak kita sedang memperhatikan hal lain, dan bukan berarti itu lalai kan. Dalam artian yang mereka juga memfokuskan pada hal lain. Bukan berarti dia tidak fokus atau lalai dengan semua hal yang dia perhatikan dan dia kerjakan. Nah, ini adalah ini bermakna bahwa pelabelan itu seperti bukan hanya kontradiktif saja, tapi salah juga untuk kita berikan kepada anak-anak kita.
kita sebagai orang tua perlu memisahkan dari perilaku-perilaku yang negatif dari anak-anak kita. Jadi maksudnya adalah kita melihat secara objektif terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa langsung melabeli mereka dengan kesalahan yang mereka buat pada saat itu. Itu masih bisa diperbaiki dan masih bisa diubah dengan cara yang lebih baik lagi tanpa harus melabeli anak. Anak bukan suka memerintah, dia hanya ingin memimpin. Anak bukannya rewel, tapi mereka khusus atau rewel pada suatu hal. Anak bukannya canggung, tapi mereka hanya bereksperimen dengan hal-hal atau orang yang terjadi di dalamnya. Mereka bukan hiperaktif, tapi mereka energik. Mereka bukan pemalu, tapi mereka hanya masih berusaha untuk beradaptasi dengan orang-orang dan hal baru di sekitar mereka. Mereka bukan nakal, mereka hanya ilmuwan kecil yang sedang mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi yuk ayah bunda, kita fokuskan pada bagaimana cara kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita. Kita fokuskan bagaimana anak-anak kita mendapatkan label-label positif yang bisa membangun diri mereka. Anak-anak mungkin bisa jadi memiliki beban yang membuat mereka stuck dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, dan itu bisa ditunjukkan dari kekurangan fokus belajar, kemudian mereka memunculkan kurangnya fokus dalam suatu hal. Setelah itu fisik mereka dan lainnya juga bisa berpengaruh seperti keterampilan sosial dan keterampilan emosi mereka. Sebenarnya anak-anak kita di dalam diri mereka ada hal-hal tersembunyi yang masih tersembunyi, hal-hal indah yang masih belum terlihat, yang bisa diharapkan oleh anak-anak kita adalah kita sebagai orang tuanya bisa menemukan hal-hal indah tersebut dan hal-hal tersembunyi tersebut dan bisa memaksimalkan dan memberikan kesempatan mereka untuk lebih baik lagi, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi yuk ayah bunda, dan ini juga sepertinya penting juga untuk semua pendidik juga, stop kita harus memberikan label yang buruk untuk anak-anak kita, karena kita berusaha untuk menjadikan anak kita menjadi pribadi yang tumbuh dengan perasaan berharga dalam dirinya, agar mereka bisa mencintai diri mereka sebenar-benarnya, menghargai diri mereka sebenar-benarnya tanpa beban label apapun. Jadi biarkan mereka memilih apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan info-info parenting menarik dan juga review menarik dari kita. Jadi ditunggu episode selanjutnya hanya di Sakura Sahabat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.